Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua masih berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan dan juga kesehatan dari segi jasmani dan juga rohani kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga kalian bisa mudah dalam memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Ala hadiniyah wa ala kuliyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya saya ingin menanyakan kabar terlebih dahulu. Gimana anak-anak kabarnya semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya masih berada dalam keadaan baik semuanya ya, dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan juga keluarga kita semua. Dan juga sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, saya akan menanyakan kehadiran dari keseluruhan siswa yang hadir pada hari ini. Apakah semuanya hadir semua? Oh, alhamdulillah, apabila semuanya bisa masuk pada hari ini. Ya, langsung untuk meminimalisir waktu, langsung saja kita memasuki pembelajaran PKN, yaitu pendidikan kewarganegaraan, yang hal ini sudah menjadi keharusan kita sebagai warga negara Indonesia, harus memahami betul-betul terkait dengan mata pelajaran PKN. Nah, sebelum kita memasuki poin inti di materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saya di sini akan membacakan terlebih dahulu tujuan dan isi materi yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan kita dalam menjalankan kehidupan kita di negara kita tercinta ini. Dan yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa-peristiwa dan dinamika yang terjadi di dalam negara kita ini, dan juga menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara kita, pedoman kita, acuan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari di negara Indonesia. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui dan yang harus kalian pahami. Ya, lanjut. Nah, di sini kita langsung memasuki bagian yang pertama, ya, materi yang pertama tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan terlebih dahulu. Untuk anak-anak semua tolong didengarkan agar kalian bisa memahaminya secara menyeluruh untuk materi kita pada hari ini. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dan berbagai pihak, seperti Belanda. Nah, jadi pada tahun 1945 itu sampai dengan 1950, ini adalah awal-awal di mana Indonesia ini mendapatkan sebuah hal yang sangat istimewa, yaitu kemerdekaan yang diraih oleh para pahlawan dan para pejuang pada waktu itu. Nah,
tidak menutup kemungkinan dalam hal ini banyak sekali sebuah tantangan dan kesulitan yang dihadapi di dalam berbagai pihak. Salah satunya Indonesia ini mengalami salah satu kesulitan dan tantangan dari para kolonialisme, yaitu penjajahan. Ya, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Jadi di masyarakat Indonesia pun masih ada beberapa kelompok yang ingin menggantikan Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi seperti halnya yang mungkin dari teman-teman semua ketahui, ada beberapa kelompok-kelompok tertentu ingin menggantikan ideologi negara Indonesia itu, misalkan seperti sistem kekhilafahan dan lain sebagainya. Nah, itu pada waktu itu dan sampai sekarang pun itu masih terjadi. Makanya buat teman-teman semua harus betul-betul mengetahui ya dari setiap ideologi-ideologi yang ada di negara kita. Setidaknya ada beberapa ideologi yang mungkin bisa kalian pahami sebagai fondasi dan dasar kepribadian kita semua. Ya, lanjut. Ya, nah di sini ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk melakukan sebuah pemberontakan terhadap NKRI. NKRI itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sebagaimana sudah kita ketahui kenapa disebutkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara kita ini banyak sekali yang namanya keberagaman. Ada yang disebut dengan agamanya Kristen, Buddha, dan lain sebagainya. Begitupun suku-sukunya. Nah, makanya itu di dalam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak hanya dibentuk oleh satu agama ataupun dua agama saja, tapi dibentuk oleh beberapa suku, beberapa agama, beberapa gerakan-gerakan yang pada waktu itu ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Makanya tercetuslah nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin-poin ataupun beberapa kelompok yang ingin melakukan tindakan oposisi terhadap kepemerintahan. Artinya dari pemberontakan ini, kelompok-kelompok ini ingin sekali merubah terhadap NKRI gitu. Jadi apa yang sudah kita buat terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ada beberapa kelompok yang ingin mengubah kalimat ini ataupun bentuk NKRI ini. Nah, di sini ada 5 kelompok yang tercantum di dalam materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI. PKI tahu nggak? PKI itu Partai Komunis Indonesia. Dan yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII, yaitu kalau tidak salah Darul Islam ataupun Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Dan yang ketiga yaitu APRA. Dan yang keempat yaitu Andi Agis, dan yang kelima yaitu pemberontakan RMS. Nah, dari kelima kelompok-kelompok ini adalah merekalah yang ingin melakukan tindakan oposisi terhadap kepemerintahan ataupun sistem negara di Indonesia. Ingin menghancurkan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya dari itu, walaupun kalian masih berada di dalam ruang kelas, masih belajar kesana kemari, tapi jangan sampai ketika kalian belajar itu tidak memahami beberapa materi-materi yang ada di negara kita gitu. Jadi harus betul-betul kalian pahami, harus betul-betul kalian pelajari dari segala keseluruhan ilmu pengetahuan yang ada di negara kita, bahkan yang ada di dunia luar ya, maksudnya gitu, yang ada di tingkat global. Jadi harus betul-betul dipahami. Ya, lanjut. Oke, lanjut anak-anak semua. Sekarang kita masuki lembaran selanjutnya. Di sini dijelaskan terkait tentang Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Jadi, Undang-Undang Sementara ini dicetuskan dan ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi ini sifatnya hanya sementara.
Nah, di dalam undang-undang sementara ini pada tahun 1950 yang berisi jadi terkait dengan sistem kepemerintahan ya pada waktu tahun 1950. Di sini presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintahan. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Nah, jadi pada waktu itu ada beberapa pencetus-pencetus yang mempersiapkan untuk membuat sebuah konstitusi negara dan menjadikan Undang-Undang Dasar sementara ini pada tahun 1950 untuk dijadikan sebagai konstitusi sementara. Nah, perbedaannya dari sekarang dengan sebelumnya itu sangat, perbandingannya betul-betul sangat jauh ya. Jadi kalau di tahun 1950 di bulan Agustus kalau nggak salah kan. Jadi isinya itu presiden itu berfungsi hanya sebagai kepala negara. Jadi bukan kepala kepemerintahan. Dan juga kalau di tahun 1950 kepemerintahan itu betul-betul dipegang secara keseluruhan oleh para menteri-menterinya. Oke, paham anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya enggak? Enggak, berarti sudah paham semuanya ya. Ya, berarti lanjut. Ya, kita langsung masuk ke lembaran selanjutnya. Nah, ini masih berkaitan dengan Pancasila dari setiap fase-fase yang ada ataupun dari masa ke masa. Nah, di sini penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai dengan 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas kepemerintahan. Nah, jadi pada tahun 1950 sampai dengan 1959 periode pada tahun itu lebih cenderung ke arah ideologi liberal. Jadi ideologi liberal itu lebih seperti kebebasan individu, kebebasan dalam berpikir secara rasional dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud terkait dengan ideologi liberalisme, ya. Nah, ketika penerapan ideologi liberal ini pada tahun 1950 sampai dengan 1959 ditetapkannya ataupun diterapkannya ideologi liberal ini ternyata berdampak ataupun berkesan negatif terhadap masyarakat sekitar, khususnya di negara Indonesia. Banyak sekali di kepemerintahan itu mengalami ketidakstabilan. Karena apa? Karena adanya ideologi liberal ini. Jadi dengan adanya ideologi liberal ini menjadikan kepemerintahan itu tidak stabil gitu. Secara kalau dilihat dari tugasnya itu masih banyak kesulitan dan juga dari beberapa tugas-tugas yang terkait dengan kepemerintahan itu. Jadi banyak sekali lah gitu ketidakstabilan di dalam kepemerintahan pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Seperti itu. Lanjut, Sak. Nah, di sini kita masuk ke lembar selanjutnya, yaitu masih berkaitan dengan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini akan saya bacakan terlebih dahulu. Tolong dengarkan ya anak-anak, jangan ngobrol. Ntar apa yang pada us jelasin ntar nggak pada dengar lagi. Nah, di sini terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR, dan juga pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Nah, jadi pada pemilihan umum pertama pada tahun 1955 di bulan September di tanggal 29, kepemerintahan itu melaksanakan sebuah pemilihan terkait menetapkan wakil rakyat sebagai anggota DPR sebanyak 272 wakil rakyat ataupun Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1955 pada pemilihan umum pertama pada tahun 1955 di bulan September di tanggal 29 di tanggal 29 September di tanggal 29 di bulan 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 Septem
Dan juga pemilu ini menghasilkan dan juga memutuskan terkait dengan keberhasilan memilih anggota-anggota lembaga konstitusi sejumlah 550 orang. Nah, jadi pada waktu itu ketika melaksanakan pemilihan itu masih banyak sekali dari ambisi dan keinginan-keinginan rakyat yang ingin menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Dan secara sistem pemilihannya pun tidak sama seperti ini. Coba kita lihat di gambarnya tuh. Banyak sekali orang antri kan. Nah, kalau sekarang kan nggak kayak gini, bisa kita melewati sistem online. Terus juga kalau sekarang ini ada beberapa prosedur yang disiapkan oleh pemerintah, ya kan, terkait dengan persyaratannya seperti apa untuk mengajukan diri sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau sekarang ini lebih tertata dengan rapi. Tapi kalau sebelumnya, coba lihat aja tuh di gambarnya kan, masih kelihatan secara beramai-ramai, terus juga tidak teratur, dan juga secara pemilihannya pun masih menggunakan kertas, ya kan? Ya, lanjut. Nah, di sini di lembar selanjutnya kita masih berkaitan ataupun mempelajari tentang Pancasila dari masa ke masa. Di sini pada tahun 1950 sampai dengan 1959 muncul beberapa pemberontakan kembali yang bertujuan apa? Melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti siapa? Jadi di sini ada beberapa kelompok yang masih sama. Itu kan sebelumnya di lembar sebelumnya itu ada tragedi yang sama terkait dengan pemberontakan untuk menjatuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi wilayahnya berbeda. Kalau sebelumnya itu pemberontakan yang dilakukan oleh DITII ataupun Tentara Islam Indonesia sebelumnya itu dilaksanakan ataupun dilakukan itu di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, kalau di lembaran ini dilakukannya itu dengan wilayah yang berbeda, yaitu di wilayah Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan juga Aceh. Dan yang kedua yaitu pemberontakan PRRI, dan yang ketiga yaitu pemberontakan Permesta. Nah, jadi hal ini kembali terjadi gitu. Sebelumnya memang sudah terjadi di berbagai wilayah yang tidak sama. Dan hari ini di tahun 1950 sampai dengan 1959 masih terjadi kembali terkait dengan pemberontakan kelompok-kelompok tertentu yang ingin menggantikan ataupun merobohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi buat teman-teman semua, dalam hal ini apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan sejarah-sejarah yang pada waktu itu telah dilakukan oleh orang-orang leluhur kita, orang-orang sebelum kita. Nah, kenapa di dalam PKN ini dijelaskan hal-hal seperti ini? Tujuannya agar kita ini semua bisa mengetahui gitu sejarah-sejarah yang terjadi, sejarah-sejarah yang telah dilakukan oleh para pencetus-pencetus terdahulu. Itu jangan sampai teman-teman semua berada di Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, menjalankan aktivitas di negara Indonesia, tapi tidak mengetahui jas merahnya ataupun sejarah-sejarah yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa kita terdahulu. Jangan sampai pernah lupa, karena itu menjadikan sejarah ataupun suatu hal yang istimewa terhadap negara kita. Oh, ternyata dulu Indonesia pernah melawan penjajah Belanda. Oh, ternyata Indonesia pernah melawan penjajahan Portugis dan lain sebagainya. Nah, makanya dalam hal ini kalian harus betul-betul memahami sejarah-sejarah yang telah dilakukan dan yang telah dicetuskan oleh para pendahulu kita. Seperti itu. Ya, baik. Teman-teman semua, kita lanjut ke flyer dan lembaran selanjutnya. Sebelumnya tadi kita udah membahas tentang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ada beberapa kelompok-kelompok yang menginginkan terjadinya perubahan terkait dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nah, di lembaran ini kita masih berkaitan dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi ini lebih seperti sejarah. Tujuannya biar kalian bisa memahami apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Di sini tadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga sampai dengan 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat. Dan juga sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila. Namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Jadi pada tahun 1959 sampai dengan 1966 pada waktu itu terkait dengan sistem demokrasi di negara Indonesia pada tahun tersebut itu lebih memihak dan lebih condong terhadap kepribadian sosok presidenan. Tapi pada hakikatnya yang namanya sistem demokrasi itu cenderung lebih dominan ke masyarakat ataupun ke bangsa Indonesia. Nah, jadi pada zamannya Soekarno, kalau nggak salah ya, pada zaman Soekarno pada tahun 1959 sampai dengan 1966, di sini terjadi beberapa keresahan-keresahan dan juga beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena pada waktu itu terkait dengan sistem demokrasi yang telah dialami oleh masyarakat pada tahun tersebut tidak mendominasi terhadap masyarakat mereka ataupun terhadap orang-orang pada tahun tersebut. Jadi lebih sistem demokrasinya itu lebih ke pribadi sosok presiden seperti itu. Ya, paham? Paham. Oke, bagus. Lanjut. Nah, di lembar selanjutnya ini kita akan membahas terkait dengan sejarah G30 SPKI, di mana terjadinya sebuah fenomena ataupun tragedi pada 30 September pada tahun 1965 terkait dengan gerakan-gerakan Partai Komunis Indonesia. Nah, pada waktu itu banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi sehingga melahirkan sebuah sejarah telah terbunuhnya beberapa panglima tertinggi yang dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia. Karena apa? Karena panglima-panglima ini ataupun pemimpin-pemimpin tentara ini telah tidak menyetujui ataupun tidak sepakat adanya Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Jadi pada waktu itu banyak sekali pemberontakan-pemberontakan dari orang-orang yang tidak suka dengan Partai PKI. Tapi juga ada beberapa ataupun sebagian masyarakat yang simpati dengan Partai Komunis Indonesia. Jadi di situ terpecah belah masyarakat Indonesia. Ada yang pro terhadap PKI dan juga ada yang kontra terhadap PKI. Seperti itu. Paham? Paham. Ya, lanjut. Nah, di sini di lembar selanjutnya ini masih berkaitan dengan sejarah-sejarah yang telah terjadi pada waktu itu dan masih berkaitan dengan proses penerapan Pancasila dari masa ke masa ataupun terjadi pada fase-fase yang ada. Nah, pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut tuntutan itu dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat ataupun disingkat dengan Tritura. Jadi pada tanggal 12 Januari 1966 banyak sekali aksi-aksi mahasiswa dan juga aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat itu terkait dengan demo. Karena pada waktu itu terjadinya sebuah ketidakstabilan di dalam kepemerintahan sehingga menimbulkan suatu hal yang tidak pro terhadap masyarakat. Jadi pada waktu itu maka
seorang masyarakat ataupun kelompok masyarakat dan juga para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 12 Januari sampai dengan perkiraan sampai dengan tanggal 15 Januari 1966 itu. Dan hal ini, aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia, yaitu disebut dengan 3 hati nurani rakyat ataupun disingkat dengan Tritura seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini masih berkaitan dengan aspirasi-aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat dan juga mahasiswa pada waktu itu. Makanya itu terjadinya sebuah demonstrasi. Nah, di sini isi terkait dengan Tritura ataupun aspirasi tuntutan hati nurani masyarakat. Ada 3 tuntutan. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Nah, artinya pada waktu itu betul-betul PKI itu sangat dibutuhkan oleh sebagian masyarakat. Ada juga sebagian yang tidak sepakat dengan adanya PKI. Mungkin ada beberapa kelompok yang tidak senang dengan PKI dan juga ada juga yang kelompok yang sangat simpati dengan Partai Komunis Indonesia. Tapi sebagian besar masyarakat dan juga mahasiswa pada waktu itu yang paling mendominasi, yang paling menguasai suara-suaranya adalah orang-orang yang tidak sepakat dengan PKI. Makanya dari itulah di sini PKI itu termasuk salah satu aspirasi ataupun proses yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan PKI ini harus dibubarkan, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. Nah, jadi memang pada waktu itu, pada sistem kepemerintahan pada zaman Soekarno, PKI itu betul-betul sangat menguasai kepemerintahan. Jadi orang-orang yang tidak suka dengannya, orang-orang yang kontra ataupun tidak sepakat dengan PKI itu langsung ditindas ataupun dibunuh. Seperti halnya tadi di lembar selanjutnya, yang dimana mungkin dari teman-teman semua udah mengetahui ada beberapa panglima TNI ataupun jenderal-jenderal yang telah dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi di sini di dalam isi Tritura ataupun aspirasi yang dilontarkan oleh masyarakat dan mahasiswa ingin membubarkan unsur-unsur PKI dari kepemerintahan. Jadi memang pada waktu itu betul-betul sangat dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan turunkan harga. Nah, di sini yang dimaksud di dalam turunkan harga ini menjadi salah satu aspirasi dan juga proses proses sebuah narasi yang dibuat oleh masyarakat terkait dengan alasan-alasan untuk membubarkan ataupun mengomentari sistem kepemerintahan. Nah, salah satunya terkait dengan penurunan harga. Jadi pada waktu itu emang betul-betul harga dari makanan, bahan pangan lah pokoknya yang menjadi suatu kebutuhan kita sehari-hari seperti makan, minum, terus sayur-sayuran, semuanya itu harganya sangat mahal. Dan hal ini menjadikan mahasiswa dan masyarakat ini memberikan aspirasinya, memberikan isi hatinya terkait dengan kekesalan mereka dan juga kejenuhan mereka terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah terhadap kita. Seperti itu. Ya, paham ya anak-anak? Ya, kita lanjut ke lembaran ataupun ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita masuk masuk ke dalam materi yang masih berkaitan dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini di dalam materi ini menjelaskan tentang masa Orde Baru. Jadi proses pergantian presiden
pada zaman Soekarno itu sudah selesai digantikan pada zaman Soeharto. Nah, di dalam Orde Baru ini di zamannya Soeharto, ketika pertama kali Soeharto diangkat menjadi presiden, diharapkan di dalam Orde Baru ini dari beberapa masyarakat mengatakan dari isi hati masyarakat tersendiri dan juga bagian-bagian yang terpenting di dalam masyarakat itu mengutarakan bahwasannya menginginkan di dalam Orde Baru ini di kepemerintahan selanjutnya ataupun di kepemerintahan yang baru ini menginginkan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini pada tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Artinya dari kepemerintahan yang baru ini harus betul-betul melakukan proses penerapan konstitusi secara menyeluruh dan juga melakukan sistem demokrasi yang pro terhadap rakyat, bukan terhadap kepemerintahan. Oke, sampai di sini dari teman-teman semua ada yang ditanyakan dari penjelasan kita dari awal sampai dengan saat ini? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, kalau misalkan nggak ada yang ingin bertanya, nanti saya yang akan bertanya kepada teman-teman semua. Pertanyaannya masih berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Coba ancungin ya tangannya, tangannya angkat ke atas. Coba teman-teman semua dijawab apa yang dimaksud dengan konstitusi undang-undang sementara pada tahun 1950. Ada yang tahu? Ayo yang perempuan sama yang laki-laki, nggak apa-apa jawab aja, gitu, nggak usah takut salah. Kita di sini belajar bareng-bareng, belajar sama-sama. Ya, silakan. Ya, terus. Oke, terima kasih. Apa yang dijelaskan terkait dengan Undang-Undang 1950 itu masih kurang tepat, tapi sudah mendekati kata yang sebenarnya. Nggak apa-apa, udah bagus. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan ataupun jawaban yang telah dijelaskan oleh saudara tersebut? Sudah paham? Oke, kalau misalkan sudah paham, berarti sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Tidak. Oke. Berarti sampai di sini saja materi kita, apa yang kita pelajari terkait dengan sejarah-sejarah yang tadi sudah kita pelajari. Sebelum kita masuk ke dalam penutup, sedikit saya simpulkan terlebih dahulu bahwasannya apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan proses penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi dari masa penjajahan, terus masuk ke masa kemerdekaan, terus masuk ke masa presiden pertama yaitu Soekarno, dan juga masuk ke masa presiden Soeharto yaitu masa Orde Baru. Ya, itu terkait dengan kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, mungkin dari apa yang kita pelajari mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga terkait dengan Pancasila ini berkaitan ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalian harus betul-betul memahami isi dan makna yang terkandung di dalam penerapan apa yang di dalam Pancasila yang kelima tersebut. Dan juga kalau kita bicara di dalam Islam nih, misalkan berbicara di dalam Islam, di dalam kelima Pancasila tersebut itu semuanya ada ya di dalam Al-Qur'an. Semuanya itu betul-betul berkaitan dengan konsep Al-Quran yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala beserta nabi-nabinya. Jadi jangan diragukan lagi bahwasannya Pancasila ini pasti berkaitan dan pasti relevan setiap perubahan dan perkembangan zaman yang nanti akan datang. Dan juga kalian harus betul-betul memahami isi dan makna dari Pancasila tersebut. Oke, sampai di sini saja. Untuk lembaran dan flyer selanjutnya bisa kita pelajari di pertemuan selanjutnya.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, pada khususnya terkait dengan penerapan Pancasila. Itu saja dari saya, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan juga jangan lupa kemana-mana tetap menjaga protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.